Menekuni olahraga wushu tidak hanya belajar mengolah fisik, tapi juga belajar berbudaya humanis. Seperti apa berikut liputannya? Wushu, atau yang sering disebut dengan kungfu, adalah seni bela diri yang berasal dari Tiongkok kuno. Wu yang artinya ilmu perang, dan shu artinya seni, sehingga wushu dapat diartikan sebagai seni berperang. Pada 10 November 1992, KONI Pusat meresmikan PB Wushu Indonesia, yang merupakan wadah bagi seluruh perguruan kungfu di Indonesia. Dari negara Tiongkok sampai ke Indonesia, saya rasa wushu bukan baru masuk kemarin tahun 92, tapi sudah sejak ratusan tahun yang lalu, mungkin 1000 tahun yang lalu. Nah, ilmu perang ini dimiliki oleh kerajaan-kerajaan sebagai ilmu kebijaksanaan, dalam arti untuk membela rakyatnya, membela orang-orangnya. Ilmu perang ini berkembang bukan hanya untuk membunuh saja, tetapi karena untuk melindungi, kita sebutnya ilmu bela diri, tentunya diikuti dengan konsep-konsep filosofi. Mempelajari wushu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan gerakan fisik saja, tetapi juga melibatkan pikiran, pernafasan, pemahaman anatomi tubuh, aliran darah, dan jalur energi tubuh. Di sisi lain, wushu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membentuk kepribadian, melatih kedisiplinan, ketahanan mental, kewaspadaan, dan persaudaraan. Kalau kita mempelajari ilmu bela diri wushu, kita harus belajar memaafkan. Sangat berbahaya seseorang yang memegang pistol atau pedang tapi tidak bisa memaafkan. Tim Liputan, DAI TV. Bertani di tengah kota bukan hal yang tidak mungkin. Ini telah dibuktikan oleh 4 petani muda dalam Bon Holty Farm. Yang melalui lahan kecil di tengah kota, mereka dapat menjual hasil pertanian herbal. Apa saja yang dihasilkan oleh para petani muda ini? Berikut liputannya. Urban farming atau bertani di tengah-tengah kota. Inilah yang ingin dipopulerkan oleh 4 anak muda yang tergabung dalam Bon Holty Farm. Di lahan pertanian kecil di Cihanjuang, Bandung ini, mereka membudidayakan tanaman herbal atau sering mereka sebut herbs. Tanaman jenis ini mereka pilih karena dianggap cocok dengan kondisi geografis di Indonesia. Menurut kami, herbs itu merupakan suatu tanaman yang multifungsi ya, dan relatif kuat untuk di cuaca yang tidak tentu gitu di Indonesia seperti ini. Multifungsinya kenapa? Karena herb itu selain bisa dijadikan bumbu makanan, juga berfungsi sebagai tanaman pengendali hama di pertanian organik. Tanaman herbal yang dibudidaya di Bon Holty Farm bermacam-macam. Ada rosemary, thyme, peterseli, dan basil. Setiap tanaman herbal memiliki cara pembudidayaan yang berbeda, tergantung dari cepat lambatnya pertumbuhan tanaman tersebut. Salah satu yang memiliki pertumbuhan relatif lama adalah rosemary. Untuk membudidayakannya, mereka menggunakan teknik stek. Stek adalah salah satu cara memperbanyak tanaman dengan menggunakan salah satu bagiannya seperti batang atau akar. Khusus rosemary, bagian yang di stek adalah ruas batang ranting yang langsung menjulur dari batang utamanya. Membudidayakan tanaman herbal bukan tanpa kendala. Waktu tumbuh yang lama serta ketidaktahuan pasar adalah kendala yang harus mereka hadapi. Walaupun harus menghadapi banyak kendala, Gali dan teman-teman Bon Holty Farm tetap optimis dalam mengembangkan tanaman herbal. Sebab tanaman ini memiliki banyak kegunaan, seperti bumbu masakan, mengusir hama, dan pengharum ruangan. Mereka pun bercita-cita menjadikan herbal sebagai komoditi unggulan di Indonesia. Tim Liputan, DAI TV. Ya, ini kalau kita lihat hidup yang semakin hari ada polusi segala macam, memang makanan herbal atau sayuran herbal itu sangat menguntungkan sekali untuk kesehatan kita. Iya, dan ini tadi kalau kita lihat sebenarnya menggunakan pot-pot kecil, jadi lahan yang terbatas, rumah-rumah kita yang sangat masih mini bisa, itu walaupun di masih bisa. perkotaan. Jadi bukan hal yang nggak mungkin ya. Tidak ada alasan ya untuk Jadi tidak kamu udah mau memulai. coba nih besok nih langsung? Insya Allah mau coba. Oke, baik. Sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaitv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.